di satu sisi orang bisa melihat, narasumber saya bisa juga melihat bahwa ini peluang untuk klarifikasi. Ya, jadi saya seakan-akan saya memberikan panggung pada dia. Silahkan duduk di situ. Ada banyak hal yang menjadi rumors yang mungkin juga merugikan dia atau mungkin tidak benar. Inilah saatnya. Nah, kalau dia di situ berbohong, orang juga akan melihat bahwa dia berbohong. Tapi kalau dia bisa meluruskan apa yang selama ini tidak benar, ini harusnya dilihat sebagai kesempatan yang baik, yang bagus buat dia untuk bisa mengklarifikasi rumors atau isu-isu miring. Nah, dalam hal inilah sebenarnya saya bertanya kepada Pak Habibie juga. Kepada Pak Habibie, Anda bisa menciptakan panggung sehingga Pak Habibie bisa melakukan satu klarifikasi. Nah, sekarang kepada presiden yang lain. Ini jagoan selengean presiden kita ini, Gus Dur. 300.000 orang, Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Dan Bung Andi, tunggu. Ini kalau orang Jawa bilang, modiar. Anda yang juga pinter memainkan akrobat kata-kata, gimana itu pengalaman bahwa wawancarai Gus Dur yang suka selengean gitu? Iya, itu salah satu wawancara saya yang menurut ukuran saya menarik karena jawaban-jawaban Gus Dur sama tak terduganya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya pribadi punya pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan pada Gus Dur. Dan itu saya manfaatkan ketika bertemu dengan Gus Dur. Tidak ditayangkan tadi, tapi intinya begini. Saya dengar, atau kita semua tahulah, kita dengar bahwa Gus Dur itu, kalau kita lagi ngobrol, lagi rapat, Gus Dur tidur. Begitu dia bangun, dia bisa tahu apa yang terjadi waktu dia tidur. Orang bilang itu setengah dewa. Saya bilang bisa jadi. Jadi orang banyak percaya Gus Dur itu sakti. Sehingga dalam keadaan tidur dia bisa tahu apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang Gus Dur dalam guyonan, dia bilang dia lagi, misalnya Gus nggak sholat Jumat. Waktu saya tidur tadi saya lagi sholat katanya. Di mana Gus? Di Arab. Sementara orang percaya. Nah saya kan penasaran dengar cerita-cerita seperti itu. Saya tanya kepada Gus Dur, Gus, apa benar Anda ini manusia setengah dewa? Yang kalau tidur Anda bisa ngikutin rapat, ngikutin perbincangan orang. Dia ketawa ngakak. Dia bilang, itu salahnya yang percaya. Maksudnya apa Gus? Dia bilang, jadi begini, saya udah tahu kelakuan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau rapat, muter-muter di situ berjam-jam. Jadi waktu saya tidur saya ingat ujungnya aja. Begitu bangun saya yakin masih di situ-situ juga.